Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, pada video kali ini saya akan mereview perkembangan tanaman porang, yang dimana pada video kali ini saya akan menunjukkan antara tanaman porang yang ditanam di lahan tanpa naungan dan lahan di bawah naungan. Nah, akan saya review perkembangannya seperti ini. Yang sekarang berada di video atau tempat saya berdiri di sini, ini adalah di lahan yang di bawah naungan ya. Ini adalah di lahan yang di bawah naungan, dan kita lihat untuk tanaman porangnya yang ada di sini itu kelihatan masih sangat hijau, sangat subur, dan belum ada tanda-tanda berwarna kuning atau tanda-tanda memasuki masa dorman atau ripah. Nah, Kenapa yang di lahan di bawah naungan ini tanaman porangnya masih hijau dan subur? Akan saya tunjukkan. Nah, ini kelihatan yang sekarang saya tunjukkan ini adalah di lahan yang ada di bawah naungan. Tanaman porangnya sangat hijau, daunnya itu masih hijau ya, masih subur seperti ini, dan memang belum ada tanda-tanda untuk memasuki masa dorman atau tanda-tanda akan ripah atau mati ya. Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa tanaman yang di sini itu masih subur-suburnya, masih berwarna hijau untuk daunnya. Jadi saya pernah jelaskan di video-video saya yang lalu bahwasanya untuk tanaman porang yang berada di bawah naungan itu masa dormannya itu dia lebih lama untuk memasuki masa dorman, atau untuk masa hidup porang yang di lahan di bawah naungan itu dia akan lebih lama daripada tanaman porang yang berada di lahan tanpa naungan. Karena untuk porang yang berada di lahan di bawah naungan itu untuk kelembapan tanahnya itu masih sangat bagus. Kita lihat ini untuk kelembapan tanahnya yang ada di sini itu sangat bagus. Dia masih lembab seperti ini, belum kering untuk tanahnya, sehingga untuk porang pun dia akan masih hijau ketika kondisinya seperti sekarang ini. Ini adalah di bulan April. Pada saat video ini saya ambil itu sekarang adalah di tanggal 14 April 2020. Bahkan ini masih ada yang kuncup, seperti ini. Ini tunas yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Ini adalah tunas keempat. Dia masih muncul tunas lagi karena lahannya ini tanahnya masih seperti ini. Dia masih lembab. Jadi kelembapan tanah yang ada di sini itu masih terjaga, masih bagus untuk kelembapan tanahnya. Dan nanti juga akan saya tunjukkan perbedaannya di lahan yang tanpa naungan itu kondisinya seperti apa ya. Jadi faktor-faktornya itu tadi, yang pertama karena memang di tempat saya, di lahan saya ini, saya berada di daerah pegunungan, sehingga untuk cuaca di sini ketika mungkin di dataran rendah itu cuacanya sudah sangat panas, tetapi di sini meskipun sudah di bulan April di minggu kedua itu kondisi lahannya itu di sini untuk cuacanya belum terlalu panas, suhu udaranya pun itu masih di bawah 29 derajat Celcius, sehingga untuk tanaman porangnya masih hijau. Mungkin untuk yang di dataran rendah meskipun di bawah naungan mungkin sudah ada tanda-tanda untuk daunnya itu berwarna mulai menguning, tetapi untuk di dataran tinggi atau di daerah pegunungan seperti tempat saya ini adalah ketinggiannya belum terlalu tinggi sih, hanya di ketinggian 340 mdpl, tetapi kita bisa lihat untuk kondisi daunnya itu masih hijau. Nah, kemudian nanti akan saya tunjukkan lagi di lahan saya yang satunya itu untuk porangnya yang tanpa naungan itu sudah seperti apa. Oke, ini adalah di lahan saya yang tanpa
naungan. Itu kondisinya sekarang sudah seperti ini. Berbeda dengan di lahan saya yang sebelumnya, itu yang di bawah naungan daunnya masih hijau, masih segar, masih subur-suburnya, dan belum ada tanda-tanda memasuki masa dorman karena kelihatan tadi daunnya itu masih hijau, belum ke kuning-kuningan. Berbeda dengan yang ada di sini. Jadi ini adalah di lahan tanpa naungan. Itu sekarang kondisinya daunnya sudah seperti ini ya. Daunnya dia sudah mulai menguning. Ini adalah sebagai tanda-tanda awal memasuki masa dorman atau akan memasuki ripah. Nah, ini nantinya adalah sebagai tanda memasuki masa istirahat untuk porang, dan porang ketika memang kita menginginkan untuk dipanen itu siap untuk dipanen. Nah, kelihatan seperti ini yang di lahan tanpa naungan, dia untuk tunas-tunasnya, untuk batang-batangnya itu mulai berjatuhan, mulai roboh. Bahkan sudah saya temukan kemarin itu di sini untuk tunas-tunas yang pertama, batang yang pertama itu dia katanya sudah jatuh dan sudah saya ambil seperti ini. Ini katanya kebetulan sudah saya ambil ya. Ini sudah mati batangnya untuk tunas yang pertama. Nah, ini adalah tunas yang pertama atau batang yang pertama, dia sudah mati seperti ini. Kemudian untuk batang yang kedua atau tunas yang kedua, nah dia ya meskipun memang masih belum mati juga untuk batang yang kedua, tetapi sudah ada tanda-tanda berwarna kuning dan daunnya itu keras, daunnya itu mengeras ya. Ini nanti ketika sudah keras kemudian mengeras, dan itu nanti akan berwarna kekuning-kuningan, kemudian akan ripah juga dan memasuki masa dorman. Nah, ini adalah di lahan yang tanpa naungan. Nah, daunnya memang di sini dia lebih berwarna kekuning-kuningan ya. Dan mulai sudah banyak yang saling roboh, saling berjatuhan. Nah, jadi kesimpulannya pada video kali ini adalah perbedaan antara tanaman porang yang ditanam di lahan tanpa naungan dan di lahan di bawah naungan. Itu untuk masa hidup porangnya selama satu musim itu lebih panjang di lahan tanpa naungan. Dan juga ada faktor lain seperti ketinggian atau MDPL suatu wilayah dan suhu udara yang ada di sana. Nah, itu juga berpengaruh. Seperti yang saya tunjukkan tadi, untuk di lahan yang tanpa naungan itu sekarang usianya sudah 5 bulan. Nah, itu daunnya sudah berwarna kekuning-kuningan dan bahkan sudah ada beberapa yang mati atau ripah atau memasuki masa dorman. Sedangkan untuk yang di lahan di bawah naungan itu kelihatan daunnya itu masih hijau, masih subur, dan belum ada tanda-tanda dorman, sehingga usianya nantinya akan lebih panjang, akan berbeda sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Itu berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi yang di lahan tanpa naungan itu 5 bulan sampai 6 bulan biasanya akan ripah, akan memasuki masa dorman. Dan yang di bawah naungan itu biasanya bisa 7 sampai 8 bulan baru akan memasuki masa dorman. Oke. Jadi seperti itu video kali ini berkaitan dengan masa hidup porang di lahan tanpa naungan dan di bawah naungan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk sahabat petani porang kreatif. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.